Kuasa hukum Rai Suryo CS, Ahmad Hozinuddin, meyakini Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Jokowi, tidak akan menunjukkan ijazahnya meski sudah diminta oleh Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, JK. Apalagi, melihat bahwa ijazah Jokowi tetap tidak diperlihatkan meski sudah diminta hakim di sidang Citizen Lawsuit, CLS, yang digelar di Pengadilan Negeri, PN, Surakarta pada Selasa, 3 Maret 2026, lalu. Alasannya saat itu, ijazah Jokowi masih disita Polda Metro Jaya untuk kepentingan penyidikan. Padahal, kata Hozinuddin, sebelumnya Jokowi sudah menyebut akan menunjukkan ijazah SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi jika diminta hakim di persidangan. Hal ini disampaikan Hozinuddin saat menjadi narasumber dalam podcast Siniar Madilog yang diunggah di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Minggu, 12 April 2026. Ahmad Hozinuddin lantas menilai, Jokowi semakin tidak mau memperlihatkan ijazahnya ke publik, sebab jika ditunjukkan, akan semakin banyak yang yakin bahwa ijazah itu palsu. Karena itulah kengototan saudara Joko Widodo tidak mau menunjukkan pada publik. Bahkan, saya meyakini tidak pula ditunjukkan nanti di pengadilan, terang Hozinuddin. Karena apa? Semakin diketahui publik, maka alih-alih yang yakin asli itu bertambah. Kami justru meyakini akan banyak yang ikut makin yakin ijazah Jokowi palsu. Karena begitu Rai Suryo melihat barang yang diklaim asli sebagai barang digelar perkara khusus palsu. Artinya, kalau sampai ditunjukkan maka akan ada jutaan rakyat yang berbondong-bondong makin yakin palsu lagi. Bisa menggeser orang yang tadinya yakin ijazah Jokowi asli, jadi ikut yakin palsu. Yang ragu-ragu, jadi yakin ini palsu. Oleh karenanya, Hozinuddin menyebut, Jokowi akan terus berusaha agar ijazahnya tidak ditunjukkan kepada publik. Yakni, dengan menanggapi permintaan Yusuf Kala untuk menunjukkan ijazah dengan pernyataan, siapa yang menuduh, dialah yang harus membuktikan. Adapun Jokowi sudah memberikan tanggapan langsung mengenai permintaan Yusuf Kala agar dirinya memperlihatkan ijazahnya. Ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu menilai, seharusnya dirinya tidak disuruh untuk menunjukkan ijazahnya. Sebab, kata mantan wali kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta ini, yang menuding ijazahnya palsulah yang semestinya membuktikan dalil tersebut. Serahkan pada proses hukum yang ada dan memang mestinya yang menuduh yang membuktikan, bukan saya disuruh menunjukkan. Jelas Jokowi kepada wartawan di kediamannya di Banjarsari, Solo, Jumat, 10 April 2026. Jokowi khawatir, jika dirinya menuruti tuntutan untuk menunjukkan ijazah, maka itu akan jadi preseden dalam proses hukum, di mana seseorang yang dituduh mendapat beban untuk menunjukkan bukti bahwa dirinya tidak seperti yang dituduhkan. Itu juga serahkan pada proses hukum yang ada. Dan memang mestinya yang menuduh itu yang membuktikan, bukan saya disuruh menunjukkan. Nanti semua orang bisa menuduh dan suruh menunjukkan buktinya yang dituduh, balik-balik itu. Mendorong agar kasus ini segera naik ke pengadilan? Ya, pengen saya seperti itu, secepat-cepatnya. Ini kan sudah hampir 1 tahun. Segera P21 dan diserahkan kepada pengadilan untuk nanti kita bisa menunjukkan mana yang benar, mana yang enggak benar. Kalau diminta hakim untuk menunjukkan ijazah asli, akan saya tunjukkan. Baik SD, SMP, SMA, S1, semuanya akan saya tunjukkan. Itu juga di pengadilan ya Pak? Iya, forumnya jelas. Forum hukumnya ada di pengadilan. Kalau terkait ini kan Pak JK sampai melaporkan Pak Rismon ke polisi. Seperti apa Pak tanggapannya? Ya, bagus. Diserahkan ke proses hukum itu hal yang bagus. Bagus. Berarti kalau untuk terkait tokoh besar yang sempat seperti omongan Pak Jokowi dulu itu, ada termasuk yang diomongkan Pak Rismon ini enggak? Saya nggak mau berspekulasi mengenai nama, karena itu perlu bukti-bukti, fakta-fakta hukum. Jadi ini juga sama, serahkan semuanya pada proses hukum yang ada.
Kalau Pak JK menilai dari permasalahan ijazah palsu ini kan sampai memecah masyarakat ya. Seperti apa? Enggak, ini kan hanya sebetulnya urusan pribadi saya karena saya merasa difitnah dan dicemarkan nama saya, itu aja. Pak, kemarin juga sempat beredar bahwa Pak Rismon itu didanai Bapak. Itu gimana tuh Pak? Logikanya. Beliau ini tersangka, ya kan? Kemudian minta RJ ke Polda Metro Jaya, ke penyidik, karena kewenangan ada di sana. Tetapi harus mohon maaf kepada yang dituduh, kepada saya. Saya maafkan. Masa yang dituduh malah memberi duit, logikanya gimana sih? Oh, yang tersangka beliau ke sini, kita maafkan, kok saya masih memberi duit, itu gimana logikanya? Harusnya beliau yang tersangka itu memberi duit ke saya supaya dimaafkan. Logikanya seperti itu, jangan dibalik-balik lah. Apalagi duit segede itu. Berarti membantah adanya uang 50M yang mengalir ke Rismon itu ya? Lah logikanya kan seperti itu, gimana apalagi duit segede itu dari mana? Dan itu 99,9% palsu. Tidak benar. Setelah itu ada salah seorang lawyer yang memaksa si Omon itu untuk enggak. Omon itu keluar dari situ langsung bilang ke saya, waktu dia lihatnya gini. Dia langsung bilang, palsu mas, palsu. Iya palsu memang. 99,9% palsu. Saat itu setelah langsung saya, Rismon, Rustam itu langsung mengatakan palsu. Apalagi fotonya jelas palsu. Tidak ada emboss asli. Jadi embossnya itu hanya printing. Emboss asli itu harus bisa diraba dan itu nggak bisa diraba. Dan kemudian tidak ada watermarknya. Jadi jelas betul ya, dan itu yang mau dipaksakan kepada kami untuk diakui. Jadi sekali lagi kita dukung statement Pak JK dan saya siap atau kami siap ya, bukannya saya. Kami siap untuk mendukung, membantu apakah itu menjadi saksi atau menjadi ahli ya dalam perkara ini. Karena sebenarnya semua data-data tentang Ceboker Nusantara, semua data-data tentang ijazah yang 99,9% palsu itu pun sebenarnya ada di tangan kita sudah. Ya, termasuk ada WA palsu. Di sisi lain nanti akan saya sampaikan di tim bayar berikutnya karena itu menyangkut WA palsu yang mengatasnamakan Dr. Tifa. Tidak akan saya ungkap di sini karena Dr. Tifa bukan kita bela di sini, ya, gitu. Karena nanti akan kita sampaikan di sana. Tapi yang jelas apa? Jelas betul. Ini hal terakhir yang saya sampaikan, teman-teman semua. Kita pantas yakin karena tidak hanya Dr. Bonatua Silalahi, tetapi kelompok Bonjong bongkar ijazah Jokowi yang terdiri dari Bu Lydia, ya, kemudian Bang Samsudin, kemudian juga Pak Lukas Luaso, Pak Petrus Celestino, itu sudah membongkar juga ijazah yang digunakan di tahun 2005 dan 2010. Jelas-jelas ini palsu karena ini fotokopi legalisasinya.